Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Dea Safina Alimski dari kelompok 4. Di sini kami dari kelompok 4 ingin membahas tentang kecurangan yang terjadi di dalam suatu perusahaan milik pemerintah yang bernama GXZ. Kasus ini berawal dari temuan Dewan Pengawas pada tahun 2020 yang menunjukkan adanya penyimpangan pembayaran docking, pungutan liar, serta dugaan bocornya data pendapatan di dalam perusahaan. Setelah kami menganalisis kasus tersebut, kami dapat menyimpulkan bahwa banyak sekali indikasi-indikasi ketidakwajaran yang terjadi di dalam perusahaan ini, dimulai dari penunggakan biaya docking sebesar Rp234.500.000. Padahal dana ini sudah dikeluarkan oleh Satker Perhubungan Darat Provinsi, artinya secara logika dana tersebut seharusnya sudah tersedia, namun kenyataannya tidak dibayarkan kepada pihak galangan. Ini menunjukkan adanya kemungkinan penggelapan dana, penggunaan dana tidak sesuai peruntukan, atau bisa disebut perencanaan atau pencatatan fiktif. Lalu yang kedua, adanya praktek pungutan liar yang dilakukan oleh Bapak Budi selaku adik kandung dari Direktur Utama perusahaan ini. Bapak Budi memungut biaya sebesar Rp500 per trip kepada staf pengawas di kapal KFP Tanjung. Jika satu hari ada 6 trip, maka dalam satu hari saja Bapak Budi ini sudah menghasilkan sebesar Rp3 juta. Praktik pungli ini jelas menunjukkan penyalahgunaan posisi dan wewenang serta tidak memiliki dasar hukum apapun. Yang ketiga, terdapat kebocoran data di dalam perusahaan dari fee sebesar 10% kontrak KMP 11E pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019. Fee ini seharusnya masuk sebagai pendapatan BUMD, namun tidak tercatat sebagai penerimaan kas. Hal ini mengindikasikan adanya manipulasi, penggelapan dana, atau penyaluran dana ke pihak lain. Dan yang terakhir, pada saat masa penggeledahan perusahaan, Direktur Utama dari perusahaan ini sedang tidak berada di kantor, melainkan beliau sedang pergi ke luar provinsi. Dalam konteks audit investigatif, perilaku seperti ini sering diartikan sebagai respon defensif yang berpotensi menunjukkan upaya untuk menghindari proses penyelidikan. Nah, dari semua fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat indikasi penyimpangan yang bersifat sistematis dan bukan hanya kesalahan administratif biasa. Setelah kita semua mengetahui indikasi-indikasi ketidakwajaran pada perusahaan tersebut, selanjutnya kita akan membahas tentang di mana saja terletak kecurangan-kecurangan pada perusahaan ini yang akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya masuk rumusan masalah yang kedua, yaitu uraikan di mana saja kecurangan bisa terjadi dalam kasus di atas. Kecurangan dalam kasus di atas muncul di berbagai titik yang menunjukkan lemahnya pengendalian internal perusahaan, yaitu yang pertama pada proses pembayaran docking, di mana subsidi dari pemerintah untuk biaya docking sudah dibayarkan, tetapi tidak diteruskan kepada pihak docking. Hal ini membuka peluang untuk melakukan penggelapan, pengalihan dana, atau merekayasa laporan keuangan agar seolah-olah terjadi tunggakan padahal uangnya sudah diterima. Yang kedua, pada proses operasional kapal melalui pungli, di mana Bapak Budi yang merupakan pengawas kapal memanfaatkan posisinya untuk meminta uang kepada staf lapangan setiap trip. Ini merupakan bentuk fraud berbasis korupsi yang dilakukan dengan memanfaatkan kedekatan dengan pimpinan ataupun direktur utama, serta adanya superioritas jabatan. Yang ketiga, pada pendapatan fee kontak 10% fee KMP 11E, di mana pendapatan fee yang seharusnya menjadi milik perusahaan tidak masuk ke dalam kas perusahaan. Hal ini mengindikasikan proses manipulasi pencatatan pendapatan, rekayasa dokumen, atau penyaluran pendapatan ke akun tidak resmi. Yang keempat, pada lemahnya sistem pengendalian internal perusahaan, karena posisi direktur utama dan keluarganya menguasai area strategis. Hal ini pengawasan menjadi tidak independen, sehingga karyawan juga takut melapor, memberi peluang fraud berkembang. Yang kelima, pada dokumen keuangan dan kontrak perusahaan. Dengan pemalsuan, penghilangan bukti atau rekayasa, dokumen menjadi bagian dari pola kecurangan tersebut. Dengan demikian, kecurangan bukan terjadi di satu titik saja, melainkan menyebar di beberapa aspek operasional, keuangan, serta manajemen pada kasus tersebut. Perkenalkan, nama saya Haikal Abdillah. Saya akan menjelaskan soal dari nomor 3, yaitu jelaskanlah langkah-langkah yang harus dilakukan untuk membuktikan kecurangan kasus di atas yang sudah dibahas oleh teman-teman saya. Baik, untuk membuktikan kecurangan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan, maka langkah-langkah berikut harus dilakukan. Yang pertama yaitu melakukan pemeriksaan dokumen dan rekonsiliasi data. Auditor harus membandingkan bukti pembayaran subsidi dari pemerintah dengan bukti transfer kepada galang docking. Jika terdapat selisih atau ketidaksesuaian, maka hal tersebut menjadi indikasi kuat adanya fraud. Yang kedua yaitu wawancara dan konfirmasi kepada pihak terkait. Dilakukan wawancara terhadap staf, pengawas lapangan, operator kapal, bagian keuangan, dan pihak galangan docking. Untuk mengetahui fakta sebenarnya dalam kasus pungli, auditor dapat meminta
testimoni langsung mengenai besaran dan pola punglinya. Yang ketiga, melakukan audit investigasi terhadap arus kas. Auditor perlu menelusuri kemana dana masuk dan kemana dana keluar. Teknik tracing dan vouching dapat digunakan untuk memastikan apakah pendapatan fee 10% benar-benar tidak masuk ke kas perusahaan. Yang keempat, yaitu memeriksa dokumen kontrak dan basis pendapatan perusahaan. Semua kontrak KMP 11E tahun 2018 sampai 2019 harus diperiksa secara detail untuk memastikan nilai kontrak, fee yang seharusnya diterima, dan apakah terdapat manipulasi pencatatan. Yang kelima, melakukan prosedur audit forensik, termasuk pemeriksaan terhadap email, komputer, dokumen elektronik, atau bukti digital lainnya untuk mencari pola komunikasi yang mengarah pada kecurangan. Selanjutnya yaitu menganalisis kelemahan sistem pengenalan internal. Auditor harus melihat bagaimana struktur organisasi, siapa yang mengendalikan alur persetujuan, dan apakah terjadi konsentrasi wewenang yang berlebihan. Dan yang terakhir itu mengumpulkan bukti fisik dan dokumenter. Semua temuan harus dikumpulkan secara lengkap untuk memperkuat kesimpulan dan menjadi dasar pelaporan kepada pemilik perusahaan, Pemprov. Baik, dengan langkah-langkah tersebut, auditor dapat membuktikan praktik kecurangannya secara objektif dan menyeluruh. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Terima kasih. Selanjutnya saya, Ferdensa, yang akan menjawab soal nomor 6. Nomor 6, jelaskan teori yang mendukung kerangka berpikir terkait dengan kasus ini. Jawabannya itu ada beberapa teori yang mendukung analisis kasus. Di antaranya itu yang pertama, fraud triangular theory. Fraud itu terjadi ada 3 faktor. Yang pertama ada pressure, itu tekanan kebutuhan pribadi atau target tertentu. Selanjutnya ada opportunity, ada kesempatan karena kontrol yang lemah dan wewenang yang terlalu besar. Selanjutnya ada rasionalis, itu pelaku memiliki kebenaran diri sendiri. Dalam kasus tersebut ada bukti kesempatan yang besar karena kontrol internal yang lemah, sehingga kesempatan itu sangat mudah terjadi. Selanjutnya ada agent theory. Dalam teori ini, agen itu seharusnya menjalankan perintah pemilik. Namun, dalam kasus ini, agen justru mengejar keuntungan pribadi sehingga terjadi konflik kepentingan dan penyimpangan agen. Selanjutnya ada internal control teori. Fraud dapat terjadi karena 5 unsur kendala dalam internal yang berjalan. Pertama itu lingkungan pengendalian yang lemah, aktivitas pengendalian tidak efektif, dan informasi dan komunikasi kurang baik, dan monitoring yang lemah. Dan kasus ini menunjukkan kelemahan pada hampir semua komponen. Antara itu ada etika leadership. Ketika pemimpinnya tidak beretika atau menyalahgunakan wewenang, organisasi akan cenderung mengikuti pola yang sama. Ini terlihat dari praktek pungli oleh keluarga direktur utama. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmawida akan menjawab pertanyaan soal nomor 5. Jika saya sebagai auditor, bagaimana tanggung jawab saya dalam mengungkapkan kasus ini? Sebagai auditor, tanggung jawab saya dalam mengungkapkan kasus ini adalah memastikan proses audit dilakukan secara independen, objektif, dan sesuai standar SPAP. Serta kode etik IAP, saya harus menilai risiko kecurangan sesuai SA 240, termasuk menilai pungli, kebesaran pendapatan, dan data transaksi docking yang tidak wajar. Serta mempertimbangkan aspek pelanggaran hukum berdasarkan SA 250 untuk memperoleh bukti. Saya melaksanakan prosedur audit investigasi seperti pemeriksaan dokumen, konfirmasi pihak ketiga, wawancara, dan analisis alur kas, sekaligus menilai kelemahan pengendalian internal. Jika ditemukan bukti memadai, saya wajib melaporkan temuan kepada komite audit atau dewan pengawas serta lembaga pengawas pemerintah apabila terdapat indikasi kerugian negara. Sepanjang proses, saya tetap menjaga kerahasiaan informasi dan memberikan rekomendasi perbaikan sistem pengendalian internal. Dengan demikian, auditor berperan memastikan transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan kecurangan di BUMD.